Halo, gue Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan membahas Mangadai. Setelah kemarin kita melihat Seishiki yang berlatih tanding melawan SMA Keiyo, dan setelah itu Kazuma tidak masuk sekolah padahal pertandingan semifinal tinggal 3 hari lagi. Jadi seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Kazama yang tidak berangkat sekolah di hari itu membuat Naki mampir ke kelas Sukamoto untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kazama. Tapi Sukamoto sendiri menjawab jika ia tidak tahu karena pesan yang ia kirimkan juga tidak dibalas. Kazama memang terbiasa telat masuk sekolah, tapi Sukamoto pikir Kazama itu mampir dulu untuk latihan, tapi ternyata tidak juga. Naki juga bilang kalau ketidakhadiran Kazama membuat Kimista marah. Sukamoto pun menjawab kalau Kimista mah emang udah biasa marah-marah. Tapi setelah Sukamoto berkata seperti itu, ekspresi Naki menjadi sedikit takut. Sukamoto pun terlihat bingung, namun ketika ia menengok ke belakang ternyata udah ada Kimista yang berdiri di belakang Sukamoto. Sukamoto yang melihat itu pun menjadi kaget dan bertanya kenapa Kimista ada di ruangan kelas 1. Tapi Kimista tidak menjawab apa-apa dan sembari mengambil barang dari karung yang ia bawa, Kimista memberikan sepasang sarung tangan kepada Sukamoto. Ya, tentu itu gratis. Bahkan setelah itu Kimista juga memberi plester jari kepada Naki dan gak ketinggalan juga Ubukata mendapatkan sebuah gelang. Apa yang Kimista lakukan tentu saja membuat mereka terkejut, tapi setelah Kimista pergi, mereka bertiga mulai sadar kenapa Kimista tiba-tiba memberikan barang secara cuma-cuma. Tapi kocaknya Naki berkata kenapa si Kimista bermain Santa Claus padahal enggak lagi Natal. Nah, saat pulang sekolah dan seperti biasa Sukamoto dan teman-temannya melanjutkan latihan, tapi pelatih Nazawa tidak bisa hadir. Ya, Sato bilang sih pelatih Nazawa lagi kedinginan, jadi dia nggak bisa melatih. Sato juga berpesan untuk para kelas 1 hati-hati karena bisa jadi cuaca yang seperti ini mereka terkena flu. Namun di sisi lain, Kurusu nggak terima karena pelatih Nazawa nggak hadir cuma karena alasan kedinginan. Mungkin dia hanya kurang semangat bertarung. Tapi Sato kemudian mengganti topik pembicaraan dengan berkata untuk kelas 1 jangan bilang siapa-siapa. Semua anak kelas 2 sudah mengetahui hal ini. Dan ternyata Sato berkata jika toko yang keluarga Kimista kelola mengalami kebangkrutan. Kurusu dan yang lainnya pun terkejut karena ya baru kemarin mereka membicarakan toko keluarga Kimista yang enggak bangkrut-bangkrut, tapi baru aja sehari diomongin malah sekarang beneran bangkrut. Kurusu, Nitobi dan Shiratori juga ternyata mendapatkan sebuah kaos dari Kimista dan sekarang mereka sadar kenapa Kimista memberikan barang secara cuma-cuma. Namun orang yang paling terkejut justru si Oshiba karena dia bilang kalau dia sama sekali nggak dikasih tahu. Nah, saat Kimista sudah datang ke lapangan, Kurusu dan yang lainnya langsung mengerubungi Kimista. Tapi si Kimista bilang kalau kalian terlalu berisik. Dan sembari merebut bola yang Sukamoto pegang, Kimista berkata jika ini melegakan karena nggak harus jaga toko, apalagi tokonya emang nggak punya pelanggan. Kimista juga berkata untuk kalian fokus dan memulai latihan pertama kita. Para pemain Seishiki pun terlihat mulai berlatih, namun di sisi lain hanya Mitsuki yang punya menu latihan berbeda. Nah, ketika latihannya sudah selesai dan kita diperlihatkan Kimista yang masih menjaga toko, dan di saat itu Kimista mengingat kenangan sewaktu ia kecil. Ketika ayahnya meminta maaf karena Kimista kecil harus menjaga toko, tapi si Kimista menjawab jika itu bukan masalah. Aku akan menjadi pemain terbaik di dunia dan membuat toko kita penuh dengan pelanggan. Namun Kimista yang mengingat kejadian itu malah terlihat kesal. Ia juga berkata di dalam hatinya jika aku punya caraku sendiri dengan menempuh jalan yang lebih praktis, tapi apakah ini sudah terlambat? Nah, ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, si Kimista ini berniat untuk menutup toko, tapi di saat yang bersamaan ada Oshiba yang datang dan berkata jika kau masih memiliki customer. Kimista yang melihat itu pun terlihat kesal dan si Oshiba berkata lagi jika mereka mungkin terlalu ikut campur, tapi mereka itu ada
juga banyak, dan ternyata ada beberapa orang yang juga datang ke tempat Kimista sama seperti Oshiba. Hal ini pun membuat Kimista tambah marah, bahkan si Nitobe berkata jika kaos yang Kimista berikan itu nggak keren, apa bisa diganti aja. Ya, pokoknya terjadi kehebohan di toko Kimista yang pada awalnya sunyi ini. Bahkan si Oshiba ini berkata jika saat SD Kimista bilang akan memenangkan Ballon d'Or dan membuat tokonya penuh dengan pelanggan. Mengingat hal itu membuat Oshiba tertawa karena pada kenyataannya toko Kimista sekarang harus bangkrut. Itulah akibatnya jika kau miskin. Kimista yang mendengar itu pun terlihat sangat kesal, bahkan ia kemudian menendang Oshiba keluar dari tokonya. Di sisi lain, Kurusu malah berkata sembari meletakkan tangannya di bahu Kimista, bukankah ini hebat? Pada akhirnya sebelum tokomu bangkrut, kau bisa membuat toko ini penuh dengan pelanggan. Bukankah ini adalah impian yang menjadi kenyataan? Tentu apa yang Kurusu lakukan membuat Kimista semakin marah, bahkan itu menyebabkan Kimista mengusir semua orang. Ya, meskipun belum ada yang sempat membeli barang, tapi Kimista berkata jika dia nggak menjual barang kepada orang brengsek seperti kalian. Nah, di sisi lain Oshiba yang diusir keluar oleh Kimista malah kemudian bertemu dengan ayahnya Kimista. Pertemuan yang tidak terduga, bahkan Oshiba sempat ditabrak ayah Kimista yang sedang menaiki sepeda. Tapi meskipun begitu, ayah Kimista malah berkata untuk Oshiba menyerahkan uang yang ia punya. Ya, Oshiba ini di mana-mana emang sering dimintain duit. Namun Oshiba kemudian bertanya apa toko kalian beneran akan tutup. Ayah Kimista menjawab apa sih Oshiba udah mengetahuinya, ini memang kesalahanku sebagai seorang ayah. Tapi meski kami tutup, kita akan tetap melayanimu ketika ingin membersihkan full sepatu. Karena bagaimanapun juga kau adalah pelanggan tetap kami. Namun Oshiba kemudian bertanya apa paman akan menonton pertandingan semifinal. Ayah Kimista pun menjawab enggak karena dia harus menjaga toko. Tapi si Oshiba bertanya lagi, bukankah tokomu sudah tutup karena nggak ada yang datang membeli? Kau dulu sering datang menonton pertandingan, paman adalah orang yang berteriak paling kencang selama kita bertanding. Ayah Kimista pun menjawab jika itu benar dan apakah dia juga harus datang bersama Yoshiki. Karena sudah lama juga aku tidak menghubungi ayah Oshiba. Oshiba yang mendengar itu malah berkata untuk tidak membahas ayahnya, dan si Oshiba juga bilang jika Kimista tidak terlalu jago. Mungkin paman akan melihat hal-hal yang lucu ketika paman datang menonton. Ayah Kimista pun terlihat bingung dan dengan ekspresi yang sangat serius Oshiba berkata jika ia yakin Seishiki akan menang 10 juta %. Kami akan membuat paman bersenang-senang walaupun itu hanya sedikit. Ayah Kimista yang mendengar itu pun terlihat tersenyum dan ia berkata jika mungkin menurut Oshiba Kimista tidak terlalu jago. Tapi apakah Oshiba tahu arti dari kata dream killer? Namun Oshiba yang diberi pertanyaan bahasa Inggris malah terlihat bingung dan si ayahnya Kimista berkata jika itu bukan apa-apa. Aku bersyukur kau menjadi teman Kimista. Aku benar-benar bersyukur kalian adalah rekan satu tim. Ayah Kimista juga berkata jika dia akan datang untuk menonton pertandingan semifinal. Namun dengan ekspresi yang terlihat marah, Oshiba menjawab jika Kimista bukan temanku, dia itu pelayanku. Nah, keesokan harinya saat para pemain Seishiki latihan, ada sebuah kata yang hanya dimengerti atau diketahui oleh para tahun ketiga. Tanpa pernah terputus, saat latihan menendang, setiap siswa tahun ketiga selalu berbisik ke orang yang ada di depannya. Dan saat itu, Hayase berbisik ke Haibara jika hari ini adalah hari Junjun. Meski ada orang yang mendengar hal itu, jika mereka di kelas, maka tidak akan mengerti tentang apa yang para senpai mereka katakan. Oleh karena itu mereka pasti tidak memperdulikannya. Dan ternyata maksud kata Junjun adalah para tahun ketiga akan berkumpul di sebuah warung jajan dan mereka akan di sana setiap hari Rabu. Selain siswa tahun ketiga yang kita udah tahu, di hari Junjun ini juga ada siswa tahun ketiga yang lainnya. Di antaranya ada Fujimoto, Ito, dan juga Tsuchiya. Dan kocaknya meski orang-orang pada jajan roti, si Mitsuki sendiri malah makan
ramen. Ito juga kemudian bertanya ke Mitsuki apa kakinya nggak kenapa-napa, dan ternyata alasan kenapa sebelumnya Mitsuki menjalani menu latihan yang berbeda, si Mitsuki ini merasa jika ada sesuatu yang membuat kakinya nggak nyaman, mungkin sakit atau semacamnya, tapi belum sampai cedera. Kokubo berkata jika Mitsuki nggak boleh cedera karena dia adalah kartu as kita. Fujimoto juga berkata jika Mitsuki ini adalah pria yang ajaib, bisa menjadi pemain pro padahal masih jadi siswa tahun ketiga. Dan ya, teman-temannya bilang jika sudah terkenal jangan sampai kau mau diundang ke acara TV, apalagi acara kuis. Mitsuki pun menjawab jika dia memang gak pintar dalam mengingat sesuatu. Haibara juga bilang kalau itu wajar karena Mitsuki juga sering salah ketika memanggil Suzuki dan juga Satao saat di tengah pertandingan. Dan kocaknya, Tsuchiya, Fujimoto dan juga Ito malah kembali memperkenalkan diri. Fujimoto juga kemudian bertanya ke Usui setelah turnamen berakhir masa depan apa yang bakalan Usui pilih, karena si Fujimoto ini tahu sebelum pertandingan melawan Ryuzan Usui bertemu dengan seorang pencari bakat, dan ternyata bukan hanya satu orang saja, tapi setelah itu Usui bertemu dengan dua orang pencari bakat lagi. Fujimoto yang mendengar itu pun kagum dan dengan malu-malu Usui berkata jika ia akan menjadi pemain profesional. Selain itu, Inohara dan Haibara juga sudah mendapatkan rekomendasi dari sebuah universitas, tapi khususnya untuk Inohara dia akan satu kampus dengan pacarnya. Tsuchiya berkata jika keempat orang ini sudah punya gambaran jelas untuk masa depan yang mereka akan ambil, tapi untuk Hayase dan juga Kokubo mereka akan masuk universitas lewat jalur ujian nasional yang bakalan diadakan minggu depan, tepatnya di hari Sabtu. Dan ya, mereka hanya punya 10 hari lagi. Kokubo dan Hayase pun bilang kalau itu nggak mungkin. Namun si Kokubo malah kemudian berkata ke Hayase jika ujian nasional diadakan dan itu akan ada siswa lain dari banyak sekolah. Jika kita duduk bersebelahan dengan cewek yang sangat imut, apakah Hayase bisa fokus mengerjakan soal ujian? Hayase pun menjawab jika hal itu terjadi nggak mungkin aku bisa mengerjakannya dengan serius, bahkan membayangkannya saja aku sudah mulai gugup. Ya, Tsuchiya kemudian berkata kalau kalian berdua udah fix nggak bakalan lolos, dan di sisi lain Ito berkata jika mulai tahun depan kita tidak punya tempat bermain sepak bola. Tsuchiya pun menjawab jika mantan siswa Seishiki tidak pernah ada yang menunjukkan mukanya di lingkungan sekolah dan sayangnya ini adalah tradisi, tapi setidaknya nggak masalah karena selama ini kita sudah diizinkan bermain sepak bola sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sisi lain Fujimoto malah terlihat malu-malu. Tsuchiya pun jadi bertanya ada apa, dan si Fujimoto bilang kalau sebenarnya aku diberitahu untuk tetap datang ke sekolah bahkan setelah ia lulus. Tsuchiya yang mendengar itu pun kaget dan meminta untuk Fujimoto menjelaskan. Fujimoto menjelaskan jika setelah lulus dari universitas aku bercita-cita untuk melatih tim sepak bola SMA sama seperti pelatih Nazawa. Semua orang yang mendengar itu pun kaget, tapi si Kokubo malah berkata jika alasan Fujimoto bercita-cita seperti itu sebenarnya demi perempuan. Namun Fujimoto berteriak untuk tidak menyamakan dirinya dengan Kokubo dan juga Hayase. Tapi di sisi lain Haibara malah menyinggung pelatih Nazawa yang mungkin memang pelatih yang bagus, tapi dia itu sudah pernah bercerai 1 kali. Ya nggak tahu si Haibara malah menyerang pribadi pelatih Nazawa. Tapi si Fujimoto menjawab jika seseorang harus menghitung tanda O dan jangan pernah melihat tanda X. Tsuchiya pun bingung sebenarnya Fujimoto ini ngomongin apaan. Ya maksud Fujimoto itu jangan melihat orang dari keburukannya aja, melainkan kita harus ambil sisi positifnya, anjay. Nah, di sisi lain mereka yang nongkrong di bawah rel kereta dan Mitsuki yang melihat kereta lewat tiba-tiba berdiri dan berkata aku harus pergi. Naik kereta api, mobil itu semacam itu. Fujimoto dan yang lainnya pun terlihat bingung dan Mitsuki berkata lagi, lihat kereta itu kalian tahu. Ketika pergi ke suatu tempat berbagai jenis orang berkumpul. Apakah menaiki itu semacam perasaan? Tapi ya Haibara berkata jika aku sama sekali nggak mengerti apa yang kau katakan.
katakan, dan untungnya di sana ada Usui yang sangat memahami Mitsuki. Usui berkata mengingat itu Mitsuki jika ia berkata seperti itu adalah contoh yang sangat bagus. Haibara pun terlihat kaget karena bagaimana mungkin Usui bisa memahami apa yang Mitsuki katakan, dan Usui menjelaskan kita semua memiliki tempat kelahiran yang berbeda dan pendidikan yang berbeda. Tentu saja setelah ini cara hidup kita juga akan berbeda. Ketika kita berpisah, kita tidak akan menghabiskan hidup kita bersama lagi. Namun Haibara memotong perkataan Usui dengan bilang untuk tidak berkata seperti itu. Mau itu 5 atau 10 tahun, mari kita pergi ke Junjun bersama-sama lagi. Tapi Usui kemudian bertanya ke Haibara, apa kau sering bertemu dengan teman SMP-mu? Lalu bagaimana dengan orang-orang saat kau ada di sekolah dasar? Haibara pun terlihat bingung, ditambah lagi Usui terus berkata jika hubungan yang ada di masa lalu akan segera dilupakan. Segala hal kecil yang kita miliki di kehidupan saat ini itu tidak akan ada lagi. Haibara juga terlihat menutup telinganya dan meminta untuk Usui berhenti jangan katakan kata-kata terkutuk itu. Tapi Usui terus berkata jika nggak mungkin kita bisa bersama-sama selamanya, itulah sebabnya semua terjadi secara kebetulan. Bisa diartikan ini hanya satu tempat perhentian di hidup kita yang sangat panjang, hanya kebetulan kita berada di gerbong yang sama, dalam kereta yang sama bernama klub sepak bola Seishiki. Seluruh orang yang mendengar itu pun terkejut dan si Usui juga kemudian bertanya, bukankah itu yang Mitsuki maksud? Mitsuki pun menjawab, iya, singkatnya itulah yang aku rasakan. Usui juga berkata lagi jika aku tidak membenci pemikiran yang seperti itu, dan si Fujimoto berkata, apa Usui juga sepemikiran dengan Mitsuki? Itulah sebabnya kau bisa berkata seperti itu dengan sangat keren. Tsuchiya juga berkata jika apa yang Usui katakan seperti pemikiran yang sangat jauh ke depan, dan Haibara menambahkan jika ini sama saja seperti takdir atau keajaiban. Hanya saja cara penyampaian yang berbeda dan sedikit lebih keren. Namun Usui berkata lagi jika memang kalian beranggapan seperti itu, meskipun ini hanya sesaat atau karena tidak sengaja, aku tidak akan melupakannya. Bukankah kalian juga memiliki pemikiran yang sama? Gerbong kereta ini masih nyaman sejauh ini dan itu sudah lebih dari cukup. Orang-orang yang mendengar itu pun kembali terkejut, tapi untuk terakhir kalinya Usui berkata sebagai perpisahan, mari kita bungkus gerbong kereta ini dengan cantik dan menyerahkannya kepada adik kelas kita. Nah, saat rombongan Fujimoto dan Usui berpisah, si Fujimoto ini bilang kalau kata-kata terakhir yang Usui katakan sangat serius dan juga penuh gaya. Tapi di sisi lain Tsuchiya bertanya ke Ito apa sebenarnya tujuannya datang ke Seishiki. Ito pun terlihat kaget dan Tsuchiya berkata lagi, pasalnya kau belum pernah bermain di pertandingan apapun. Kau hanya pernah memainkan pertandingan di distrik kita dan itu pun tidak sengaja. Ito itu pemain yang punya potensi, dia bisa bermain sebagai pemain nomor 10 di mana saja, kecuali SMA Toin. Mungkin Ito tertarik datang ke Seishiki karena Seishiki punya lini serang yang sangat agresif, kecuali Sukamoto. Tapi meskipun begitu, apa kau tidak merasakan sebuah penyesalan? Ito yang mendengar itu malah balik bertanya ke Tsuchiya dan juga Fujimoto, bagaimana dengan kalian? Fujimoto dan Tsuchiya pun menjawab tidak, dan si Ito berkata jika ia juga tidak menyesal. Karena bagaimanapun juga setelah semua yang aku lewati, Seishiki adalah tim terbaik. Fujimoto dan Tsuchiya yang mendengar itu pun hanya diam, tapi setelah itu mereka malah meledek perkataan Ito yang bilang kalau Seishiki itu klub terbaik. Tapi ya mereka juga merasakan hal yang sama. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan kita kali ini. Jadi bye bye.